Makanya Hudzaifah pernah mengatakan, aradtu syarra la li syarri. Jadi saya itu berusaha mengatur tentang keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk antisipasi agar tidak terjatuh dalam keburukan tersebut. Makanya Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam setelah membangun Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah, apa yang mereka katakan? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Seorang nabi, seorang rasul, tapi khawatir kalau amalannya tidak diterima. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita sombong. Alhamdulillah, Ramadan telah tiba. Mari sambut bulan yang penuh berkah bersama program-program edukasi Wahda TV. Kajian subuh menelaah ayat-ayat seruan dalam Al-Quran. Yang paling pertama kali ada seruan Ya ayyuhalladzina amanu. Saksikan 90 seruan Ar-Rahman untuk orang-orang beriman setiap hari pukul 5.30 ba'da subuh. Di waktu duha, jangan lewatkan program membahas kehidupan sahabat. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang sahabat yang mulia ini, Kisah 10 sahabat Nabi setiap hari selama Ramadan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jelang siang, ikuti program kelas privat setelah belajar langsung praktek kelas bahasa Arab Senin dan Kamis pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Jelang berbuka puasa, menginspirasi, penuh hikmah, memotivasi diri dengan Al-Quran. Ini sumpah istilah kisah punya Ustaz. Ya, Simombala. Sebelum tak Simombala. Jadi kita nih sumpah Ustaz Imran apa nih karena Simombala maka lagi. Saksikan Al-Quran dan kehidupan setiap Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kisah adalah wasilah menyampaikan nasihat dan memetik pelajaran. Pembahasan tentang tadabbur surah Yusuf Jelang sholat tarawih dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-asatidzah wal ikhwah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama di bulan Ramadan ini, dan tak terasa ayyam ma'dudat, bilangan bulan Ramadan yang begitu sedikit, kita telah sampai pada malam yang ke-9. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang telah lalu. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar kelak kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Yusuf, agar kita mengambil pelajaran yang begitu banyak di dalamnya, sehingga kita bisa menempuh jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa terhindar dari berbagai jalan
yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita sudah mengetahui dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah menunjukkan manusia itu dua jalan. Ya, fujur keburukan, wa taqwaha dan ketakwaan. Dan kita diberikan akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka secara umum semua kisah-kisah di dalam Al-Quran atau tarikh-tarikh sejarah-sejarah yang kita pelajari, dua yang kita mengambil darinya. Yang pertama, jalannya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengikutinya dan bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar darinya. Jadi kedua-duanya harus kita ketahui. Ya, kedua-duanya harus kita ketahui. Kapan kita hanya fokus kepada sesuatu yang baik, hal-hal yang baik, apa yang membuat kita mendapatkan pahala yang begitu banyak, kemudian kita tidak mempelajari hal-hal yang buruk, dalam tanda kutip, kita bisa saja terjatuh di dalam kebinasaan. Makanya Hudzaifah pernah mengatakan, aradtu syarra la li syarri. Jadi saya itu berusaha mengatur tentang keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk antisipasi agar tidak terjatuh dalam keburukan tersebut. Makanya dalam riwayat disebutkan, dahulu manusia selalu bertanya amalan-amalan apa yang mendekatkan orang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya sering bertanya tentang hal-hal apa yang bisa membinasakan sehingga bisa untuk dihindari. Nah, jamaah sekalian berbahagia, pembahasan kita pada kesempatan ini kita sudah sampai pada nataij al-muqaddimat al-fasidah. Hasil dari muqaddimat awal daripada keburukan. Hasil dari awal keburukan. Jadi ketika perencanaannya sudah buruk dari awal, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Dia akan mendapatkan hasilnya. Begitu pula juga ketika perencanaannya baik, maka juga akan mendapatkan hasilnya. Adapun dalam tema kita ini fokus kepada hasil dari awal keburukan. Hasil dari awal keburukan. Al-muqaddimatul fasidah tuaddi ila nataij fasidah. Rencana-rencana buruk itu akan menjerumuskan kepada hasil yang buruk juga. Ya, rencana yang buruk akan menjerumuskan kita kepada hasil yang buruk juga. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan kita. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Begitu banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran tentang amalan-amalan surga. Kemudian Allah SWT sebutkan amalan-amalan neraka. Begitu pula sebaliknya. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang amalan neraka, kemudian menyebutkan setelahnya amalan surga. Begitulah dalam Al-Quran ada targhib, ada motivasi dan tarhib. Kita ditakut-takuti agar berhindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwatu Yusuf, jadi saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Jadi Yusuf alaihissalam 12 bersaudara. Ya, 12 bersaudara. Yusuf diantaranya termasuk anak yang disayang oleh bapaknya itu Yakub alaihissalam. Fa ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf, ibtaradu anna abahu fi dhalalin mubin. Menganggap bapak mereka yaitu Yakub alaihissalam di dalam kesesatan yang nyata. Ya, menuduh bapaknya
dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Wa anna yuhibbu akhahum aktsar minhum raqma annahum usbah. Dengan alasan bapaknya itu mencintai Yusuf melebihi daripada kecintaan kepada mereka. Ya. Ini merupakan tuhmah atau tuduhan saudara Yusuf kepada bapaknya sendiri. Raqma annahum usbah. Ya, padahal mereka itu juga sekeluarga. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, id qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Yang mengatakan, ya, mereka mengatakan sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Binyamin lebih dicintai oleh ayah daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Inna abana lafi dhalalin mubin, sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Ini sudah tuduhan kepada bapaknya sendiri. Karena tuduhan alasan tersebutlah summa tasarrafu bina ala hadha tasawwur uqtulu Yusuf aw itrahu wa arda yakhlu lakum wajhu abikum. Nah, karena hasad inilah membuat ya mereka ingin mencelakakan Yusuf alaihissalam, dan mereka mengatakan bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, hanya kepada kita, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik, dapat perhatian. Ingin melengsarkan Yusuf dengan alasan supaya ya bapaknya itu lebih memperhatikan mereka. Walau tarakna jadalan khata Yaqub alaihissalam, seandainya, ini kata-kata seandainya di sini, kita mengatakan kesalahan ini ada pada Yaqub disebabkan karena disangka yang melebihkan Yusuf dan Bunyamin daripada mereka. Ini kan sebabnya. Ya. Kalau seandainya kita mengatakan sebabnya adalah Yaqub sendiri, fi hubbihi, karena mencintai anaknya melebihi kecintaannya kepada anaknya yang lain. Lam yakun dzalika dzamban lil mahbub aw musawwiran li uqubatihi. Walaupun demikian, okelah, kalau kita mengatakan ini gara-gara Yaqub sendiri sehingga anak-anaknya berbuat seperti itu, ya, berhasad seperti itu, maka kita katakan walaupun demikian, benar demikian misalnya, ini merupakan kesalahan Yaqub alaihissalam, tapi bukan berarti yang dicintai itu menjadi korban. Bisa dipahami ya? Iya. Ini kan kesalahan Yaqub menurut mereka. Lalu kenapa justru Yusuf menjadi korban? Kenapa justru Yusuf yang menjadi korban? Kenapa bukan bapaknya yang misalnya diarahkan atau diapalah sehingga kemauannya terpenuhi, tapi justru Yusuf yang menjadi korbannya. Wan natijatu annahum nadimu nadaman azima. Namun tentunya setelah itu pada akhirnya mereka merasa bersalah, menyesal. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Yaqub tidak bersalah. Kita akan sebutkan nanti di sini kenapa dikatakan tidak bersalah. Falam yaqul lahum wajhabihim kama taradu. Kenapa? Tujuannya melengsarkan Yusuf alaihissalam supaya ayahnya perhatian kepada mereka. Tapi ternyata tujuannya tidak berhasil. Mereka menyesal. Karena kenapa? Bapaknya tidak terlalu perhatian kepada mereka. Justru bersedih Yaqub alaihissalam. Bersedih dengan kehilangan Yusuf alaihissalam. Jadi tujuan mereka untuk melengsarkan Yusuf supaya bapaknya itu perhatian kepada mereka. Namun ternyata ya targetnya tidak terpenuhi.
Ya, targetnya tidak terpenuhi. Nah, ini dikatakan tadi, seandainya Yakub yang mereka salahkan, kenapa bukan Yakub sendiri yang diberikan sesuatu supaya mau mencintai mereka, tapi justru Yusuf yang jadikan korban, namun tujuannya tidak tercapai. Walaupun Yusuf dilengsarkan, tetap Yakub alaihissalam begitu keadaannya kepada sebagian anak-anaknya. Wadakun natijah fi'latahum, maka mereka pun mendapatkan akhir dari perbuatannya sendiri. La yuslihu amalal mufsidin, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan baik, tidak akan berhasil pekerjaan orang-orang yang merusak. Ya, walaupun dalam kacamata manusia itu berhasil, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari perbuatan orang-orang yang merusak dan niatnya sudah rusak. Wala la yuslihu amalal mufsidin, tidak akan berhasil amalan-amalan pekerjaan orang-orang yang merusak. Laqad asa'u dhanna fadakhiluhum syai' minal hasad. Karena buruk sangka inilah, ini yang masalah berbahagia. Inilah bahayanya buruk sangka. Gara-gara buruk sangka menyebabkan hasad. Buruk sangka yang menyebabkan hasad. Dakhala, masuk kepada mereka hasad. Buruk sangka sehingga mereka terjangkiti penyakit hasad yang bisa membinasakannya. Al-qattal, yang bisa membinasakan mereka sendiri. Fal hasadu naqdun. Al-hasad, jamaah sekalian berbahagia, suatu kesengsaraan, suatu kesempitan hidup. Tidak ada orang tenang hidupnya dengan hasad. Tidak akan tenang hidupnya orang yang ada pada dirinya penyakit hasad. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwasiyan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, al-hasad ini merupakan sifat warisan dari siapa? Iblis. Iya. Sehingga dia tidak mau bersujud kepada Allah, sujud kepada Adam alaihissalam, hasad kepada Adam. Bahkan sombong dan mengatakan ana khairun min, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin, engkau menciptakan aku dari nar, dari api, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Mana yang lebih baik? Kami yang lebih baik daripada Adam, saya lebih daripada Adam. Ikhwas sekalian berbahagia. Nah, perkataan iblis inilah yang harus kita wanti-wanti dalam diri kita. Kita sebagai penuntut ilmu, atau siapapun kita, penyakit ini yang terkadang menggerogoti penuntut ilmu dan ahli ibadah. Penyakit apa itu? Al-kibr, sombong. Mengatakan ana khairun min, saya lebih baik daripada dia. Terkadang kita masuk ke dalam masjid, kita melihat orang, mungkin amalannya, mungkin dari sisi zahirnya, kemudian terkadang timbul dalam diri kita, saya lebih baik daripada dia. A'udzubillah min dzalik. Maka ketika perasaan seperti itu, jamaah sekalian berbahagia, muncul dalam diri kita, kita beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ini sangat berbahaya. Penyakit iblis, al-kibr, mengatakan ana khairun min, dan dengan itu tentunya al-hasad, adanya penyakit hasad karena menganggap dia yang pantas untuk diperhatikan. Nah, ini bahayanya hasad. Dan hasad, ikhwas sekalian, na'udzubillah min dzalik, dia seakan-akan mengatakan, orang yang terjangkit penyakit hasad seakan-akan mengatakan Allah itu tidak adil, tidak adil membagi. Saya yang pantas jadi kaya misalnya, saya yang pantas jadi duduk di sini misalnya. Ini bahayanya penyakit hasad. A'udzubillah min dzalik. Makanya katakan penyakit al-qattal yang bisa membinasakan kita. Maka setiap penyakit ini ada muqaddimahnya muncul dalam hati kita, langsung kita beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis sebutkan tidak akan masuk surga orang yang ada dalam dirinya penyakit sombong. Sombong itu berbarengan dengan hasad, berbarengan dengan hasad.
Walidha ja'an nahyu anhu sharihan wadihan. Oleh karena itu jamaah sekalian, karena hasad itu kesempitan hidup, membuat kita sempit hidup kita, dan pada akhirnya akan kita mendapatkan kerugian di hari akhirat, maka telah datang larangan dari Nabi SAW secara jelas, secara tegas, mengatakan SAW, wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling hasad. Bal qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin, tidak akan berkumpul pada hati seorang hamba itu al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul dalam seorang yang beriman antara iman dengan hasad, tidak akan berkumpul itu. Karena orang yang hasad ya merupakan penyakit yang bisa menggerogoti keimanan kita, sebagaimana kita jelaskan tadi. Hasad dalam bisnis misalnya, ya. Kenapa kita tidak ya melihat kepada misalnya penjual-penjual yang di pasar misalnya, walaupun terkadang ada jadi hasad, kita lihat hampir semua dagangannya sama, tapi mereka yakin apa? Masing-masing ada rezekinya. Ya, kalau kita pergi di perjalanan suatu daerah misalnya, penjual jagung semua, ya penjual ikan kering semua misalnya, atau penjual daging misalnya semuanya, ya kan? Iya. Atau dia misalnya penjual contoh semua di depan misalnya. Nah ini kan harus diyakinkan masing-masing ada rezekinya, tidak akan tertukar rezeki kita. Allah telah ya membagi-bagi rezeki tersebut, Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Namun terkadang ikhwas sekalian, sangat disayangkan ya, terkadang kita sebagai manusia yang lemah mengharapkan agar rezeki kita dilancarkan, namun justru kita tidak tunduk kepada pengatur rezeki. Ya, tidak tunduk kepada pengatur rezeki. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka juga dalam hadis ini disebutkan, dadda ilaikum da'ul umam, telah menjalar, menggerogoti kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, al-hasadu wal baghdha, hasad dan saling memusuhi. Hiyal haliqah, penyakit kedua penyakit ini al-haliqah. Al-haliqah itu kalau dalam bahasa konteks secara zahirnya adalah mencukur gundul. Ya, wala tahliqu ru'usakum. Ya, kalau umrah ya tahallul. Ya. Jangan kalian mencukur gundul kepala kalian sampai ya seterusnya. Makanya Syekh mengatakan di sini, disebutkan di sini, ya dalam hadis ini, la aqulu tahliku syar. Penyakit ini hasad dan saling suka memusuhi, ini mencukur habis. Tapi yang saya maksudkan di sini, kata riwayat ini, bukan mencukur habis rambut, bukan. Ya, walakin takhluqu ad-dina, namun mencukur habis agama kita, keyakinan kita. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi SAW dalam ayat ini, ya, demi Allah, la tadkhulul jannata, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak bisa mencapai derajat keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Apala unabbi'ukum bima yusbitu dzalakum absyus salam bainakum, maka kalian aku kabarkan apa yang bisa melanggengkan rasa cinta tersebut adalah absyus salam bainakum, saling menyebarkan salam, Dan ikhwas sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, ya, ini juga sebagai peringatan kepada kami pribadi dan kepada ikhwas sekalian tentunya, ya, di antara hal yang membuat orang terkadang tidak mau mendengarkan kita adalah mungkin karena kita kurang senyum kepada mereka.
Ya, jarang memberikan salam kepada mereka. Terkadang kita hanya memberikan salam kepada orang yang kita kenal. Dan ini merupakan min alamatis sa'ah. Termasuk di antara tanda-tanda kiamat, yaitu memberikan salam kepada orang yang dikenal saja. Tidak memberi salam kecuali ikhwah saja misalnya. Ya, atau maksudnya ikhwah dalam keadaan hadir saja misalnya. Kalau bukan ikhwah, kalau bukan dari wahdah misalnya tidak beri salam. Ini keliru, sangat keliru ini. Ya. Padahal mereka saudara kita. Ya absus salam bainakum. Ya, begitu banyak orang masalah kalau mereka berbuka masam, iya kita balas dengan senyuman, beri salam kepada mereka misalnya. Ini terkadang yang membuat kita abus ya bermuka masam karena kita tidak berusaha ya menyebarkan salam sesama kita. Karena salam itu sendiri adalah doa. Assalamualaikum, kita berikan salam, kita doakan saudara kita. Kita doakan mereka, mereka jawab salam, mereka doakan kita juga. Ya tidak ada ruginya. Ini merupakan sebaik-baik salam yang diajarkan oleh Islam. La junaha 'alal mar'i. Nah, disinilah penjelasannya kenapa Yakub alaihissalam tidak bisa disalahkan. La junaha 'alal mar'i. Tidak berdosa atas seseorang ayyuhibba ahada abna'ihi aw ihda zawjatihi hubban yafuku hubbihi li baqiyati abna'ihi aw zawjatihi ma lam yatasabbab hadzal hubb fi dhulmi al-baqin. Tidaklah seseorang dikatakan berdosa ketika mencintai salah seorang dari anaknya atau salah seorang dari istrinya, misalnya dia punya istri lebih dari satu, ya, mencintai seorang anak atau mencintai salah satu istrinya melebihi daripada anaknya yang lain atau melebihi daripada istri yang lain, bukanlah satu dosa, ya, tapi dengan syarat malam yatasabbab hadzal hubb, selama kecintaan tersebut tidak menjerumuskan kita kepada menzolimi mereka yang lain. Ya. Istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW setelah Khadijah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW sakit keras, beliau berada di rumah salah seorang istri beliau radhiyallahu anha. Ya, tapi belum atau bukan gilirannya Aisyah. Tapi karena beliau SAW ingin berada di sisi Aisyah, maka beliau minta izin untuk dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah SAW meninggal di dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik bahwasanya bukanlah suatu dosa ketika kita mencintai seseorang dari anak kita melebihi daripada yang lain, atau seorang istri kita melebihi daripada istri yang lain, selama tidak menyebabkan kezaliman kepada yang lain. Ya, selama tidak membuat kezaliman. Karena kecintaan itu memang relatif, ya. Iya, terkadang karena kita melihat dari sisi sifat tertentu dari istri kita yang satu misalnya si 01 misalnya atau 0 berapa lah, iya, kepada anak kita yang pertama misalnya berapa lah, ada sifatnya yang kita sukai, maka kita lebih mencintai dia misalnya, ya. Nah, makanya ketika ditanya Nabi SAW, siapakah yang paling kau cintai? Ya, Aisyah. Nah, dari laki-laki Abuha, iya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kama qala sallallahu. Ya, seperti itu. Jadi ada saja yang kita boleh mencintai daripada yang lebih daripada yang lain selama tidak membuat kezaliman di antara mereka. Wa Yaqub alaihissalam, dan Yaqub alaihissalam lam yadhlim baqiyata abnaihi, tidak pernah menzalimi anak-anaknya. Yang lain tidak pernah. Hanyalah persangkaan anak-anaknya tersebut bahwasanya bapak saya ini ya lebih perhatian kepada Yusuf, ya menzalimi kita. Ini cuma persangkaan saja. Maka dari persangkaan tersebutlah lahirlah rasa hasad, persangkaan yang buruk. Nah, wahasyahu, maka seorang Yakub alaihissalam tidak pernah menzalimi para nabi, para rasul. Sifat mereka tidak pernah menzalimi. Ya. Wa huwa yuhsin tambi ila mas'alatin muhimmah. Maka dari ini perlu kita tegaskan, wanti-wanti dengan persoalan yang sangat penting, bahwasanya idza ahabba ahadun ibnan lahu, jika salah seorang
atau kita mencintai salah seorang dari anak-anak kita hubban khassan, kecintaan khusus dari salah satunya, fa alaihi ay yurakkis ala anna sababul hub huwa sifat allati tahalla biha hadal ibn la syakhsihi. Maka ketika kita mencintai, silakan mencintai salah satunya melebihi daripada yang lain, tapi ingat, kecintaan Anda itu kepada salah satunya itu disebabkan karena ada sifat yang lebih daripada yang lain, bukan karena person-personnya, tapi memang ada sifatnya yang melebihi daripada saudara-saudara yang lain atau melebihi daripada istri-istri yang lain. Ada sifatnya memang yang membuat orang cinta ketika melihatnya. Iya, ini yang menjadi dasar ketika mencintai melebihi daripada yang lain, bukan karena pribadinya, tapi sifatnya. Kecintaan karena sifatnya. Hatta yatanafas al-abna bi tahqiq hadhihi sifat, supaya anak-anak itu yang lain itu juga berlomba-lomba untuk memiliki sifat yang sama. Iya, misalnya kan kita kasih hadiah, siapa melakukan ini saya akan kasih hadiah, maka yang lain pun akan berlomba-lomba supaya mendapatkan hadiah juga. Ini maksudnya ya? Iya, maka jadi patokannya adalah karena adanya sifat yang dominan dan baik dan menyebabkan kita lebih mencintai daripada yang lain, supaya yang lain juga menjadi berlomba-lomba agar memiliki sifat yang sama. Jadi Nabi Yakub alaihissalam kenapa mencintai Nabi Yusuf alaihissalam? Karena memiliki sifat atau perangai akhlak yang sangat baik dan mulia, ya, dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, maka dari itulah kalau kalian mau juga perhatikan seperti itu, seperti juga Yusuf sifatnya. Nah, ini kalau mau dibahasakan ya kalau kalian juga mau diperhatikan seperti Yusuf, bersifatlah juga dengan seperti sifatnya Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi bukan karena pribadi-pribadinya, tapi karena sifatnya. Wa mithlu ka'ayyakuna baran biwalidin, seperti misalnya ya Yusuf alaihissalam orang sangat berbakti kepada orang tuanya, ya, au fi shalah atau lain, atau sifat yang lainnya dari dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Wa mithlu hadzal kalam yumkin an yuqal kadzalika inda ta'addudiz zawjat. Nah, hal ini juga ya berlaku kepada orang yang memiliki lebih daripada satu istri, supaya istri-istri yang lain juga bersifat yang bisa membuat suaminya ya lebih tenang. Ya, terkadang kenapa ya suami misalnya selalu mau berpikir poligami misalnya, ya, di antara salah satu sebabnya apa? Terkadang istri tidak perhatian. Ini salah satu sebabnya biasanya. Nah, kalau seperti itu beristri yang kedua misalnya, ya, maka yang pertama ini akan berusaha juga berbuat baik supaya juga mendapatkan perhatian. Kemudian yang ketiga juga demikian, yang keempat juga demikian misalnya, berlomba untuk mendapatkan perhatian. Jadi berlomba, ya, bukan karena perhatian, ya, bukan karena sifat dari person pribadinya yang membuat kita berbuat zalim kepada yang lain. Tentunya ma'al hirsi, dengan penuh perhatian untuk berbuat adil kepada mereka semuanya. Walakin alal aba, namun, nah, di sini ada penegasan, akan tetapi kepada orang tua dalam mencintai anaknya melebihi daripada yang lain, mura'atu masyairihim, tetap memperhatikan perasaan yang lain. Fala yuzhiru hubban jamma, tidak pantas untuk ditampakkan kecintaan yang berlebihan tersebut di hadapan yang lain. Ya, supaya menjaga perasaannya juga. Ya, supaya menjaga perasaannya. Zaidan li hadal bana'i dunal baqiyah, fa innal ikhlal bidzalika walau an ghairi qasdin, karena kalau seperti itu tidak diperhatikan perasaan yang lain, ini bisa
ya membuat permusuhan. Walaupun tidak sengaja. Harus diperhatikan baik-baik ketika misalnya seorang guru memperhatikan murid-muridnya. Jangan dilebih-lebihkan salah satu murid daripada yang lain, ya, membuat yang lain cemburu. Kecuali kita katakan ini sifatnya baik begini. Kalau engkau juga diperhatikan seperti ini, maka engkau juga seperti itu. Ini berikan nilai yang tinggi misalnya, maka belajar juga yang baik. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Wa najamat anhu adawat was-sigar yalhaduna min dzalik. Kenapa jamaah sekalian berbahagia? Walaupun kita tidak sengaja berbuat seperti itu, namun anak-anak itu memperhatikan. Anak-anak itu perhatikan. Yalhaduna min dzalik. Ma la yalhaduhu al-kibar, apa yang kita tidak perhatikan. Anak-anak itu terkadang perhatikan, diingat terus itu. Ya, kita mungkin yang menganggap biasa, tapi anak-anak kita diingat terus, ya, mempengaruhi psikologi mereka, mempengaruhi psikologis mereka. Fala ta'zubu anhum al-basma. Ya, ini tidak akan terlepas dari ingatan mereka, akan terus diingat, tertancap dalam hatinya. Ternyata bapak saya begini, ya, Pak saya lebih cinta kepada ini, lebih dahulukan lebih begini. Ini yang membuat, ya, bisa menjadi permusuhan. Ya, walakulun al-kalimah fadlan 'anil muda'aba wal qubla. Ya, misalnya yang kepada yang satu dengan berucap keras, kasar, kepada yang lain berlemah lembut. Ya. Apalagi kalau dalam berdekatan umurnya. Ya, berdekatan umurnya. Beda halnya misalnya kalau masih kecil sekali dengan sudah besar, tentunya beda kita punya sikap. Ya, tapi tetap menjaga, ya, jangan sampai membuat hatinya, ya, pecah, karena anak-anak itu akan menyimpang. Ya, makanya setelah itu kita berusaha memberikan perhatian yang lebih kepada mereka, baik dari sisi mencandai mereka atau mencium mereka. Ini diantara penjelasan ulama kita. Wa fi qouli ta'ala khabran an ikhwati Yusuf, dan dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan saudara Yusuf, wa takunu min ba'dihi qauman sholihin, maka setelah engkau melengsarkan Yusuf, kalian akan menjadi orang baik. Bayan anna ikhwata Yusuf qad alimu anna ma azamu atau azimu ala fi'lihi dzambun. Dari ayat ini sebenarnya, ya, menunjukkan bahwasannya saudaranya Yusuf itu sudah tahu bahwasannya apa yang mereka rencanakan itu adalah perbuatan tercela atau dosa. Mereka sudah tahu itu. Wa annam qad aqadul azam ala taubah minhu ba'd. Jadi mereka mengatakan, salah satu di antara mereka mengatakan, lensarkan Yusuf, silakan berbuat dosa dulu. Nanti setelah itu kau tobat. Ini syubhatnya. Jadi silakan lensarkan Yusuf, berbuat dosa dulu, wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Setelah itu, setelah kau berbuat dosa, barulah bertobat. Nah, ini kan seperti waswas syaitan ini. Ya. Maka dikatakan ini, jadi dalam ayat ini menunjukkan saudara Yusuf ini sudah tahu bahwasanya ini perbuatan tercela, perbuatan dosa, dan mereka berazam, setelah saya melakukan ini, saya akan bertobat. Wa takunu min ba'di qauman sholihin. Walam yakun dzalika musawwiran li fi'lihim. Nah, namun hal tersebut bukan menjadi alasan kita untuk berbuat dosa. Bahwasanya bertobat nanti. Nauzubillah min dzalik. Yang masih berbahagia, tidak ada yang menjamin kita apa kita akan bertobat sebelum wafat. Mada taksibu wa mata dinafsun mada taksibu qada. Tidak ada yang diantara kita mengetahui apa yang akan dilakukan esok hari. Wa mata dinafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di bumi mana kita akan wafat. Dan kaidah yang mengatakan, ikhwas sekalian, yang perlu terus kita ingatkan kepada diri kita yang lemah ini adalah man asya ala syai
mata alaihi. Barang siapa yang terbiasa hidup dengan suatu kebiasaan, maka akan meninggal dengan kebiasaannya. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Kalau kita hidup antara perbuatan baik dengan dosa, bertobat, dosa dan sebagainya. Allah Maha Pengampun selama kita mau bertobat, tapi tidak ada jaminan kita akan bertobat sebelum apa? Ini berbahaya. Karena dalam kaidah tadi, man asya alaihi sabar, siapa yang terbiasa dengan sesuatu akan meninggal dengan kebiasaannya. Maka dari sekarang Allah telah menyiapkan, menghadirkan bulan Ramadan ini agar kita terbiasa berbuat baik, supaya keluar nanti bulan Ramadan kita terbiasa setelah itu menjadi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'malil ma'siyah, ya, sebagaimana mereka mengatakan, lakukanlah maksiat, summa ya, a'malul ma'siyah summa atub, saya akan melakukan maksiat semua, nanti akan saya bertobat lagi. Ya, misalnya kan besok berpuasa, apalagi kalau sudah berdalilkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yuzhibuna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan keburukan. Benar demikian. Ya, juga kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada di masa kalian berada, wa atbi sayyi'atal hasanah, ikutkanlah perbuatan baik keburukan itu dengan perbuatan baik, tamhuha, akan menghapuskannya. Namun jadi masalah kalau kita ini terus ingat-ingat terus sehingga kita bermudah-mudah berbuat dosa. Nauzubillah min dzalik. Tapi dengan itulah, kalau kita sudah terjatuh ke dalam dosa, jangan sekalian berbahagia, jangan sampai kita dijerumuskan kepada dosa yang lebih besar lagi, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena terkadang kalau kita sudah terjatuh dalam suatu dosa, syaitan akan mengatakan, tak kalah terlanjur berbuat dosa, kau tidak akan diampuni itu, kau mempermainkan taubat, namanya begitu. Sudah berdosa, bertobat, kau permainkan taubat, namanya itu, tidak usah mau bertobat. Iya, akan syaitan akan datang untuk memberikan kita rasa putus asa. Ini sangat berbahaya. Makanya perlu kita jaga zikir pagi petang kita, jamaah sekalian. Iya, kita mengatakan dalam zikir kita misalnya, Allahumma atini fi badani, Allahumma atini fi sam'i, Allahumma atini fi basari, la ilaha illa an. Ya Allah, berikanlah al-afiyah pada badan saya, pada pendengaran saya, dan pada penglihatan saya. Ini bukan cuma secara zahir ikhwas sekalian, tapi secara batinnya, maknawinya juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari perbuatan maksiat, dari mendengarkan yang haram, dari melihat yang haram. Makanya ketika kita membaca zikir pagi petang seperti ini, kita berusaha menghayatinya, bukan sekedar dibaca, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Wa ma yadri aisyu hatta yatub, ayaisyu hatta yatub an tuqbat ruhu wa huwa ala maksiati. Ini sudah kita sebutkan tadi. Ya, ketika orang mengatakan, ya saya akan bermaksiat hari ini, besok saya tobat lagi. Ya, ini merupakan kesalahan besar. Ini merupakan harapan kosong. Ya, harapan kosong. Roja yang sebenarnya adalah justru kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangka ini merupakan berbaik sangka. Allah Maha penerima taubat ji. Nah, tidak apa-apa kita bermaksiat. Justru merupakan ini bukan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bertobat, kita yakin Allah akan terima tobat kita. Ketika kita beramal, kita berharap Allah terima amalan kita. Ketika kita sudah berdoa, kita harus yakin Allah akan terima, kabulkan doa kita. Ini namanya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya masalah belum beres, iya, Ustaz, saya sudah tiap hari berdoa, belum sembuh-sembuh. Ketahuilah Allah sayang Anda. Boleh jadi Anda sembuh, tidak berdoa lagi, tidak mengaji lagi, tidak berzikir lagi, tidak bersedekah lagi. Allah sayang sama kita. Allah ingin kita lebih tadarruk lagi, lebih menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal disebutkan la yazalul bala, senantiasa
musibah menimpa seorang muslim laki-laki dan muslimah, mukmin dan mukminah, pada dirinya dan hartanya dan keluarganya, hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi dosanya. Inilah yang mungkin ikhwas sekalian yang dirasakan oleh saudara kita di sana. Mereka mungkin sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap musibah-musibah, ujian demi ujian menghampiri mereka. Allah ingin mengangkat derajat mereka. Allah ingin mereka itu meninggal tidak ada dosanya lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yattakhidha minhum syuhada, minkum syuhada, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka syuhada, mati syahid. Bahkan ada di antara saudara kita dari Gaza yang pernah memberikan ceramah, beliau mengatakan, ya, justru saya tidak bersedih dengan wafatnya mereka di sana, karena mereka wafat mati syahid insyaallah. Justru saya menyedihkan diri saya, kenapa saya tidak seperti mereka. Subhanallah. Ya, bagaimana keyakinan mereka sekalian mengharapkan syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al Hasan Al Basri yang mengatakan, al-mu'min, orang yang beriman itu mengumpulkan jama'a baina al-ihsan wasyafaqah. Orang yang beriman itu jujur dengan keimanannya, mereka mengumpulkan perbuatan kebaikan dengan rasa khawatir, rasa takut. Ya, makanya Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam setelah membangun Ka'bah, meninggikan fondasi Ka'bah, apa yang mereka katakan? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Seorang nabi, seorang rasul, tapi khawatir kalau amalannya tidak diterima. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita sombong. Sebaliknya, al-munafiq, orang munafik itu jama'a bainal isaati wa al-amn. Orang munafik itu sebaliknya, mereka mengumpulkan selalu berbuat buruk, berbuat kejahatan dengan rasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun? Apakah penduduk negeri itu merasa aman akan datangnya siksaan kami pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun? Apakah mereka merasa aman dari siksaan kami pada waktu duha, di saat mereka sedang bermain-main, beraktivitas? Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka ini ikhwas sekalian, ya, 3 hal yang perlu kita tumbuhkan dan tanamkan terus. 3 rukun ibadah, yaitu beribadah karena cinta kepada Allah, dan beribadah karena takut kepada Allah, dan beribadah karena mengharapkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamanya di bulan Ramadan ini jemaah sekalian, bulan ampunan. Allah sediakan ampunan, kita berpuasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian kita qiyamul lail, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qiyam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semuanya ujung-ujungnya agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya puasa kita harapkan mendapatkan ampunan Allah. Qiyamul lail kita, tarawih kita, sedekah kita, dan semua amalan kita tujukan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua punya banyak dosa. Barakallahu fikum. Kita cukupkan jemaah sekalian berbahagia sesuai dengan jadwal, sekitar jam 9 selesai, karena terkadang kita mau percepat juga, ada juga di luar mau ikut serta, biasa terat 4 rakaat misalnya.
kita dikatakan kenapa cuma sekali selesai? Kita tertinggal 4 rakaat misalnya. Ya, ini kan kembali kepada kondisi masing-masing. Barakallahu fikum, semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita, membimbing kita semuanya dan memberikan taufik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffanal muslimin wa liqana bis solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.